Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih ilmu. Sholawat dan salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Alhamdulillah baik. Mudah-mudahan selalu dalam lindungan dan kesehatan ya. Dan kalaupun ada yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah segera angkat penyakitnya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Mampu mata kuliah Ilmu Alamnya Dasar Bapak Ahmad Sulaiman MAG yang saya hormati, juga rekan semua yang saya izinkan kami dari kelompok 11 untuk memaparkan hasil diskusi kami yang berjudul dampak perkembangan sains bagi peradaban manusia. Dan materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu tentang urgensi mempelajari sains dan pengertian sains. Urgensi mempelajari sains adalah memberikan wawasan dan konsep alam yang berguna dalam kehidupan sehari-hari, menimbulkan rasa ingin tahu terhadap kondisi lingkungan alam, kemampuan ide, lingkungan alam sekitar, bangun rasa cinta alam yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa, dan ikut menjaga, merawat, mengelola, dan melestarikan alam semesta ini. Dan adapun untuk pengertian sains sekian one. Dan secara umum, sains dapat didefinisikan sebagai pengetahuan atau knowledge yang didapatkan secara sistematis, yang struktur dan mutlak dari segala fenomena yang ada di alam. Sains merupakan ilmu yang mempelajari alam semesta beserta isinya. Cukup sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Teh Yatmi Mutmainah. Dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Teh Astuti yang sudah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan materi. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai karakteristik sains, teknologi, dan masyarakat. Seperti yang kita tahu, kalau sains itu adalah sebagai bidang ilmu yang tidak bisa terpisahkan dalam kehidupan masyarakat. Nah, apa aja sih karakteristik sains, teknologi, dan masyarakat? Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang memiliki kepentingan dan dampak. Yang kedua, menggunakan sumber daya setempat seperti manusia, benda, lingkungan untuk mencari informasi yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah hidup. Dan yang ketiga, mengikut sertakan seseorang yang aktif dalam mencari informasi yang dapat diterapkan untuk memecahkan masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, suatu pandangan bahwa isi dari sains itu bukan hanya mengenai konsep-konsep saja, tetapi kita juga harus bisa menguasainya dalam tes. Dan yang kelima, menekankan pada keterampilan proses. Dan yang terakhir ada kesempatan untuk berperan sebagai warga negara di mana ia mencoba untuk memecahkan isu-isu yang telah diidentifikasikan. Nah, selanjutnya ada pengaruh perkembangan sains bagi peradaban manusia. Jadi perkembangan sains itu tidak berlangsung dalam waktu yang pendek ya atau yang singkat, tetapi pada hakikatnya telah terjadi sejak ratusan ribu tahun yang lalu, yaitu yang disebut dengan zaman purba atau zaman batu. Nah, ketika orang atau manusia purba mulai menggunakan batu alat
perkembangan sekarang, pada zaman sekarang, sains itu pada dasarnya bertujuan untuk makin mempermudah segala kegiatan yang dilakukan oleh manusia. Nah, hampir setiap segi kehidupan kita itu terkait dengan yang namanya teknologi. Contohnya seperti hubungan antara manusia yang berjauhan letaknya. Jadi untuk zaman sekarang itu letak yang jauh atau jarak kita yang jauh dengan misalkan teman, kerabat, itu bukan menjadi suatu penghalang untuk tidak berkomunikasi antar satu dengan yang lainnya. Karena sekarang, pada zaman sekarang dipermudah dengan adanya handphone, telepon, jadi kita bisa berkomunikasi melalui teknologi itu. Nah, jadi sains itu telah menjadi nadi kehidupan yang terus berjalan, mengalir, dan berkembang sedemikian cepat. Jadi sehingga seluruh sendi kehidupan manusia modern sekarang telah bergantung kepada yang namanya teknologi. Nah, dengan sains, manusia semakin mudah dan cepat dalam memenuhi kebutuhannya. Jika sains dan teknologi telah diabadikan bagi kesejahteraan manusia adil, partisipatif, dan lestari, maka teknologi amat tinggi nilai dan manfaatnya. Sains yang melahirkan teknologi jelas sangat dibutuhkan manusia untuk mengatasi berbagai masalah seperti pangan, ekonomi, kesehatan, komunikasi, dan lain-lain. Nah, oleh karena itu, sains dan teknologi itu bisa memainkan peranan positif untuk masa depan. Seperti yang kita bawakan saat ini, mengenai dampak perkembangan sains bagi peradaban manusia, bisa dibuktikan kalau sains dan teknologi itu membawa manfaat yang luar biasa untuk peradaban manusia. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Teh Atni atas informasinya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Kang Syukron. Mangga Kang Syukron. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya yaitu poin keempat tentang dampak sains bagi peradaban manusia. Untuk dampak sains bagi peradaban manusia dibagi menjadi dua, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Untuk dampak positif, yang pertama yaitu sains memberikan informasi dengan cepat, tepat, dan akurat. Contohnya, jika ada sebuah bencana di suatu daerah, maka kita dapat dengan cepat dan tepat mengetahui informasi apa saja yang terjadi di sana, tanpa kita menghadiri atau kita datang ke lokasi tersebut. Untuk dampak positif yang kedua, yaitu pemanfaatan sains dan teknologi secara tepat pemecahan permasalahan di lingkungan masyarakat. Contohnya zaman dahulu, jika kita akan mengirimkan surat atau pesan harus melalui kantor pos dan jasa kirim yang lain. Tapi dengan perkembangan sains sekarang lebih mudah untuk mengirimkan surat atau pesan, bisa melalui gadget atau handphone dan sudah ada di genggaman kita masing-masing. Selanjutnya untuk dampak negatif sains bagi peradaban manusia. Dampak negatif sains tentu sangat banyak juga. Salah satunya yaitu dengan begitu cepatnya pertukaran informasi yang diterima di kalangan masyarakat, maka semakin banyak pula informasi yang dimanipulasi, sehingga muncul banyak informasi bohong atau lebih sering dikenal dengan berita hoax. Untuk dampak negatif yang kedua yaitu manusia banyak disibukkan dengan teknologi. Sudah kita dapat dipungkiri lagi bahwa seluruh kehidupan manusia dari bangun tidur sampai bekerja, beraktivitas di siang hari sampai di malam hari sudah banyak, lebih seringnya itu menggunakan
poin ancaman sains bagi peradaban atau kehidupan manusia. Ancaman yang pertama yaitu kehidupan dengan senjata biologis. Ancaman kehidupan dengan senjata biologis. Seperti yang kita ketahui belakangan ini atau 2 tahun ke belakang bahwa telah terjadi sebuah fenomena yang menggemparkan dunia, yaitu adanya wabah pandemi virus corona atau COVID-19, di mana ada yang berpendapat bahwa virus ini, COVID-19 ini adalah senjata biologis untuk mematikan atau memusnahkan manusia dengan jumlah yang banyak dan relatif waktu yang lebih singkat. Kemudian ancaman selanjutnya yaitu ancaman tidak kriminal. Semakin berkembangnya sains, semakin juga banyak sekali tindak kejahatan atau kriminal di lingkungan masyarakat, baik di perkotaan ataupun bahkan sampai ke pedesaan. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, Kang Syukron, terima kasih atas pemaparan materinya. Baik, alhamdulillah materi sudah kita sampaikan. Mudah-mudahan rekan-rekan untuk yang punya bisa tuliskan di kolom komentar, dan insya Allah nanti kami akan menjawabnya dengan sebaik-baik mungkin. Mungkin terima kasih atas semua kesempatan dan perhatiannya. Sekian dari kelompok kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa Pak?